Aduh, dengar ya Halo, dok? Wem. Dengar. Dengar? Yo. Jadi Dengar. ada video pendek yang itu gambarannya itu ada seorang nenek-nenek, ya nenek-nenek yang udah mungkin agak kesulitan, ada kesulitan berjalan gitu kan, berjalannya agak pelan gitu kan, di pinggir Mm-mm. ya di pinggiran gang kampung lah gitu kan. Itu ada kemudian ada gerombolan sekumpulan anak yang memodif sepeda ontelnya itu yang model tinggi tuh dok, jadi kayak sirkus tuh, tinggi gitu kan. Ya itu kemudian melihat ada nenek di depannya, dia kemudian mereka turun ya, mereka turun terus melewati nenek-nenek dengan cara mendorong sepedanya gitu kan ya. Nah pasangan itu banyak yang respon tuh, bagus bagus bagus, wah itu bagus, ada banyak tata kramanya, itu anak kecil udah bagus tata kramanya. Nah kan aku kan namanya aku kan julid ya dok, termasuk latihan julid ya, nah tak Dan kamu komentari. julid, Nah terus mulutmu perlu dilakban. tapi dirijiku so ngetik, dirijiku ngetik jariku Ya, ngetik. terus Jadi gimana gimana? ketikan komentarku gini dok. Nah terus gimana kalau seandainya ada orang yang naik mobil atau naik truk mau mendahului nenek itu, apakah mereka harus turun dan mendorong truk atau mobil mereka gitu kan? Karena posisi duduk mereka kan lebih tinggi ya ketika mau lewat seperti itu. Nah terus dijawab gini ya ya ada berapa yang menjawab komentarku, ya nggak harus, yang penting cukup memberi isyarat, ya memberi isyarat mungkin dengan mendukung atau mungkin memelankan jalannya. Nah terus kenapa kalau yang sepeda tak balesi kan, tak balesi, lalu kenapa yang sepeda kalau harus turun, kan bisa juga mereka beri isyarat juga kan, sambil beri isyarat gak harus turun dari sepeda, gak harus mendorong sepedanya ya, seperti itu. Nah itu mungkin cuplikan buat pengantar aja. Silakan dokter menjelaskan tentang apa itu tata krama dan empati. Silakan dokter. Ya, oke. Selamat malam. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Ini kalau kita sama tadi waktu di ID Fest kita juga berdiskusi tentang hal yang mirip ini. Yang pertama pengasuhan anak gitu ya. Kalau kita mengatakan pengasuhan anak, memang Homo sapien ya, spesies kita itu unik ya. Dalam artian tentu berbeda ya dengan spesies yang lain. Tentu beda ya itu. Tentu beda. Bagaimana kita mengasuh anak kita, pola asuh itu ya. Hanya saja yang namanya pengasuhan pada manusia ini, manusia sendiri tidak notice atau tidak melihat pengasuhan kita itu seperti apa. Kenapa misalnya gini? Pada umumnya orang itu merasa yang mengasuh anak itu adalah orang tua gitu ya. Atau guru gitu ya. Padahal tidak gitu. Misalnya anak sekarang itu, zaman sekarang, itu diasuh oleh orang seluruh dunia. Jadi pengasuhan, raising, mengasuh, membesarkan anak sekarang ini adalah anak itu bukan diasuh saja oleh orang tuanya, bukan diasuh oleh gurunya saja, tapi mereka diasuh oleh komunitas. Ya. Jadi anak Indonesia misalnya, yang mengasuh itu siapa? Yang mengasuh ya Mama Dede, Ustadz Maulana, mengasuh mereka gitu. Kenapa? Mulai pagi sampai pagi lagi itu yang dilihat itu ya. Ya. Jadi itu pengasuhan itu. Pengasuhan anak itu bisa diasuh oleh orang seluruh dunia, apalagi sekarang mau punya ini ya, gitu ya. Punya ini ya, ini punya ini, kamu diasuh oleh ini gitu. Anak-anak itu diasuh oleh handphone. Anak-anak sekarang misalnya, anak kecil itu, mereka sangat tertarik dengan konten-konten YouTube tertentu. Ya, coba kamu lihat, anak kecil itu seleranya tentang YouTube itu sama. Gitu kan. Jadi anak ini diasuh oleh konten kreator YouTube itu. Gitu. Ya, jadi pengasuhan. Nah, kalau itu yang namanya bagaimana neuroscience itu, yang namanya neuroscience itu memahami pengasuhan itu. Jadi anak itu tidak diasuh oleh orang tuanya, tidak diasuh oleh gurunya, tapi semua orang di dunia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengasuh anak itu.
Cuma seberapa itu terpapar oleh lingkungan. Kalau misalnya Kowim kamu hidup dulu waktu kecil di Sidoarjo, gitu ya. Misalnya, kamu diasuh oleh orang Sidoarjo, cara orang ngomong Darjo, orang Gresik kamu juga diasuh oleh orang Gresik, gitu. Ya, diasuh oleh orang Gresik. Hanya saja makin lama dunia ini makin luas itu. Makanya sekarang kalau kita melihat anak Surabaya, arek Surabaya itu ya lulu gua itu. Lu itu ya. Anak Surabaya itu. Karena sejak awal-awal tahun 2000-an itu, mereka diasuh oleh yang namanya sinetron. Ya, sinetron. Cara ngomongnya pun anak-anak Surabaya sudah banyak yang ketularan logat-logat Jakarta gitu. Ya. Itu adalah pengasuhan. Jadi anak itu diasuh oleh semua orang, diasuh oleh komunitas gitu. Contohnya adalah ya seperti sekarang. Kalau kita melihat tidak ada orang, misalkan tidak ada atau sedikit banget orang yang by design direncanakan mengasuh anaknya itu seperti jadi apa gitu. Contohnya seperti ini. Pada saat sebelum reformasi itu, kita tidak pernah membayangkan bahwa Indonesia itu seperti sekarang ini jadinya. Ya, seperti sekarang ini. Misalnya, seorang anak merengek-rengek ibunya supaya pakai jilbab. Karena kalau di sekolahan, dia dibully teman-temannya dan gurunya karena ibunya nggak jilbaban. Kenapa anak bisa menjadi seperti ini? Lah, dia itu diasuh oleh komunitas, bukan ibunya. Itu. Orang ibunya malah ngikutin jilbaban. Gitu. Banyak ibu yang ikut jilbaban gara-gara anaknya ngerengek-ngerengek. Kenapa? Aku di sekolahan dipoyoi, dibully sama teman-temannya gara-gara ibu nggak jilbaban. Guru-gurunya juga bilang, ayo ibumu itu disuruh jilbaban. Loh, apakah terus kemudian anak ini dibesarkan oleh orang tuanya, dididik atau diasuh orang tuanya? Enggak. Komunitas itu yang mengasuh seperti itu. Bahwa Indonesia seperti sekarang itu not by design, tidak direncanakan. Tidak rencanakan. Tahun 84 misalnya, tahun 84, anak yang jilbaban sekolah dikeluarin gitu. Tak boleh. Ada aturan di sekolah SMA, anak tidak boleh jilbaban sampai tahun 84. Sekarang kebalik gitu. Yang nggak jilbaban dikeluarin gitu. Ya itu ya. Ini menunjukkan bahwa not by design itu bukan didesain. Bagaimana orang Indonesia mengasuh anaknya sampai seperti sekarang ini, gitu ya. Dikit-dikit sekedar mengingatkan, gitu. Sekedar mengingatkan, gitu. Dikit-dikit sekedar mengingatkan. Ini adalah hasil pola asuh, gitu ya. Ya, ini hasil pola asuh. Lah, yang mengasuh siapa? Not by design, gitu. Tidak didesain, gitu. Ngikuti selera pasar aja gitu. Nah, sekarang kalau kita berbicara straight to the point, jawab pertanyaanmu tentang empati tadi ya. Tentang tata krama. Bahwa tata krama itu memang memerlukan empati, benar gitu. Empati itu apa? Empati. Empati itu pada dasarnya kita bisa merasakan emosi, bisa menebak sebetulnya, bukan merasakan. Otak kita bisa menebak emosi yang terjadi pada individu lain. Gitu ya. Memang otak kita pernah bicara bahwa otak kita itu memang secara evolusioner manusia ini akhirnya kita bisa mencoba menerka-nerka emosi individu lain. Bukan hanya orang gitu. Tetapi manusia itu mencoba menerka makhluk lain, binatang lain, bahkan gunung itu, benda-benda mati itu. Otak kita mempunyai persepsi, benda-benda mati itu punya emosi itu. Misalnya gunungnya marah, meletus. Bayangin aja, kita menganggap gunung bisa marah. Gitu. Ya, gunung itu benda mati. Gitu ya. Gunung meletus itu ya, bukan karena marah. Itu. Tapi kita menganggap itu marah. Itu. Alam yang badai itu alam kalau marah. Gitu.
Kita nggak bisa. Jadi seolah-olah kita menangkap bahwa alam itu juga bisa marah, gitu, bisa sedih, gitu ya. Alam bisa sedih, gitu. Padahal alam ya nggak sedih. Yang sedih itu kan kita, gitu. Jadi kita itu mencoba menerka-nerka dan membuat cermin, gitu. Makanya neuron yang Neuron bekerja untuk cermin itu Dok ya. disebut neuron cermin, gitu. Cermin. Jadi kita melihat terus mencerminkan diri kita sendiri dan kita mempunyai persepsi dan asumsi bahwa benda ini marah, gitu. Sungai yang banjir, alam sedang marah, gitu ya. Ya. Terus pada saat pandemi terus diem itu, alam sedang healing, gitu ya. Ya. Memperbaiki dirinya, heal. Gitu. Ini adalah bagaimana manusia itu mempunyai kemampuan, gitu ya. Ya bukan kemampuan, memang secara evolusioner itu, ya, evolusioner itu otak kita itu mencoba menerka, gitu. Nah, pada saat jumlah mirror neuron itu dalam jumlah yang besar itu, kita bisa menerka lebih akurat, gitu. Tapi terkaan kita itu lebih akurat kalau sesama manusia, gitu. Sesama binatang kita salah, gitu. Misalnya, sekarang itu banyak yang kita ngomong soal pet lover kemarin itu, ya, pet lover. Jadi kita itu salah menerka yang namanya emosi binatang itu. Enggak seperti itu. Kita menganggap binatang itu berpikir seperti kita, gitu. Padahal binatang itu hanya mengambil yang namanya itu reward and punishment-nya itu dan menyenangkan kita, gitu. Nah, mengenai tata krama, orang tidak bisa bertata krama kalau mereka tidak mempunyai empati. Tidak bisa bertata krama, ya. Social skill yang kedua itu. Contoh, aku tuh social skillku jelek banget loh. Social skillku itu jelek banget itu. Payah dalam bersosial skill itu. Ya. Sama Dok, sama. Ya, sama aku. Dalam bersosial skill itu salah. Nah, apakah social skill itu berhubungan langsung dengan yang namanya empati? Secara tidak langsung. Hanya saling menguatkan, iya. Gitu ya. Ya, saling menguatkan. Social skillku jelek banget social skillku. Ya, sosialku jelek banget. Hanya saja tertolong dengan empatiku yang tinggi. Empati. Tertolong itu. Sehingga meskipun aku ini autis itu ya, tapi tidak destruktif gitu ya. Less destruktif ya. Asal ojo digarai ya. Kalau digarai, ojo takon dosa gitu ya. Nah, hal ya ini. Beda antara orang sosial skillnya rendah dengan orang psikopat. Itu beda. Psikopat itu sosial skillnya tinggi. Ya, psikopat itu sosial skillnya tinggi itu. Tapi orang psikopat yang sosial skillnya rendah itu biasanya namanya bukan psikopat, sosiopat gitu ya. Sosiopat itu. Kalau psikopat gitu ya, psikopat itu sosial skillnya tinggi, dia bisa bertata krama, tapi tata kramanya itu hanya untuk menutupi rencana-rencana busuknya dia itu. Loh, makanya kalau aksi seorang psikopat itu rapi itu. Makanya seorang psikopat itu membunuh puluhan, tidak ketahuan itu. Sampai ada yang membunuh berapa itu, yang orang Indonesia yang di Inggris itu, puluhan itu. Ya, empatinya nggak punya. Jadi mereka melakukan pembunuhan itu ya near empati, near emosi itu. Betul-betul tidak merasakan, itu tidak bisa merasakan. Apakah itu karena otaknya yang berbeda? Iya, itu. Iya memang itu, karena otaknya yang berbeda. Nah sekarang, kalau kita ngomong orang psikopat seperti yang warga Indonesia yang di Inggris itu adalah titik ekstrim, ya, ekstrim psikopat itu. Yang altruis ya ada, ekstrim altruis juga ada. Tetapi pada umumnya orang itu ada di tengah-tengah gitu ya. Yang psikopatnya bisa ditekan, altruisnya bisa dimunculkan. Gitu. Ya, empatinya itu bisa
bisa di-enhance pada umumnya gitu. Ya. Nah, yang disebutkan dengan tata krama tadi itu, dengan social skill, pada dasarnya orang itu ada di tengah-tengah gitu ya. Bakatnya biasa-biasa saja gitu. Nah, neuroscience sekarang itu memahami bagaimana mengenhance empati yang sedang-sedang saja dan social skill yang sedang-sedang saja menyeruak itu ya, terekspresi secara optimal gitu. Tujuannya apa? Tadi tujuannya orang itu bisa melakukan hal-hal yang secara secara mendasar, secara bakat dia biasa-biasa. Tetapi kemudian dilatih terus latihannya itu empatinya jadi tinggi gitu. Kenapa? Ya sama dengan orang yang berbakat voli tapi tidak pernah latihan, ya kalah sama orang yang bakat volinya biasa-biasa tapi setiap hari latihan gitu. Ya, sama gitu. Nah, tentang yang kamu berikan contoh tadi, itu. Contohmu itu bagus ini, Mas, sebetulnya. Bukan itu. Empati itu bukan itu. Bukan itu empati itu. Kalau kamu melihat bahwa orang terus kemudian sopan sama orang tua itu, belum tentu dia empatinya tinggi itu. Bisa jadi itu menutupi rencana busuknya kan bisa. Gitu. Ya, bisa. Gitu. Bisa. Misalnya gini, ada orang naik sepeda, terus ada orang tua turun gitu ya. Tapi terus kemudian dia melihat handphonenya orang, wah rezeki anak soleh. Di mana empatinya? Ya, bukan. Ya, dia misalnya, betul dia ada orang tua, dia turun gitu. Tapi lampu merah dia terus saja. Empatinya di mana dia? Gitu. Ya, jadi kalau kita menilai empatinya orang dalam masyarakat, bukan hanya 1 poin, 2 poin, secara keseluruhan itu. Pada saat masyarakat itu mereka membuang sampah pada tempatnya, lah itu empatinya tinggi, gitu ya. Lah tadi itu orang itu ada orang tua dia turun, tapi buang sampah sembarangan itu. Ya, jadi sebetulnya empatinya nggak tinggi-tinggi amat itu. Ya. Nah, yang namanya social skill itu ya, namanya keterampilan bersosialisasi. Itu juga dilatih gitu. Meskipun ada orang yang tidak berbakat dalam social skill, contohnya ini gitu ya. Enggak bakat aku social skill itu ya. Bakatku jelek gitu. Tapi untuk ngimbangi memerlukan latihan yang keras. Kenapa? Loh, aku paham itu. Paham bahwa yang namanya social skillku itu rendah banget. Gitu. Untuk mengimbangi orang lain, meskipun nggak bisa juga aku mengimbangi orang lain. Itu. Paling tidak itu tidak ketinggalan jauh gitu ya. Latihan gitu. Tapi sekuat-kuatnya latihanku, aku tetap jengkelin, tetap nyebelin gitu. Tetapi ya secara objektif ya memang kadar nyebelinku itu ya berkurang jauh ketimbang misalnya tahun 90 gitu ya. Ya, aku tahu keterbatasanku ya sampai di situ gitu. Ya udah, it's fine, enggak apa-apa gitu ya. Saya mengakui bahwa saya social skillku itu rendah gitu. Hanya tertolong oleh yang lain-lain gitu ya. Tertolong oleh yang lain-lain. Nah, itu tadi Wim. Jadi kalau kita pengasuhan, apakah pengasuhan itu bisa mengenhance atau menguatkan empati? Bisa. Apakah pengasuhan itu bisa mengenhance atau menguatkan social skill? Sangat bisa. Gitu. Hanya saja kalau kita itu berjalan sebaliknya, ya tadi itu. Sekarang kita hanya menilai bahwa orang turun dari sepeda itu empatinya tinggi. Belum tentu. Gitu. Belum tentu. Gitu. Nah, nanti kalau nemu handphone, rezeki anak soleh, gitu. Lah, ya apa itu handphonenya? Oh, kenapa? Iya sih, turun dari sepeda itu gampang, gitu ya. Terus kemudian menahan godaan mengambil barangnya orang lain itu hal yang berbeda, gitu. Ya, jadi artinya ukuran-ukuran empati. Nah, kembali ya, balik lagi sebelum ke jauh.
bahwa yang namanya empati itu kan ukurannya adalah sosial, komunitas gitu. Ukurannya bagaimana kita berempati ya ukurannya adalah secara sosial. Makanya kalau kita melakukan uji gitu ya, misalnya tes misalnya TKMI, tes kesehatan mental Indonesia, atau tes kecerdasan emosi, terus kemudian tes kecerdasan sosial ya, social quotient. Itu ukurannya adalah komunitas, bukan individu. Pertanyaannya misalnya, menurutmu sampah yang apa? Misalnya pertanyaan-pertanyaan itu adalah misalkan sampah itu seharusnya ditempatkan yang seharusnya atau tidak apa-apa, toh nanti ada yang mengambil gitu. Itu pertanyaan sederhana. Tapi jawabanmu menunjukkan empatimu, sosial skillmu di mana gitu. Itu bisa dinilai dari tes-tes yang sudah ada baku gitu. Jadi ya pertanyaan yang pertama bahwa apakah yang namanya tata krama itu memerlukan empati? Iya gitu. Tapi apakah tata krama orang yang tinggi itu menunjukkan empati yang tinggi? Enggak gitu. Enggak, tidak berhubungan langsung. Bahwa semakin tinggi tata krama seseorang, bahwa terus kemudian dia itu menunjukkan empati makin tinggi. Enggak juga. Gitu. Karena tata krama itu sebetulnya adalah bagaimana kita tidak mengungkapkan apa yang kita rasakan. Tata krama ya. Tata krama itu adalah kita tidak mengungkapkan apa yang kita rasakan. Tata krama pada dasarnya menyampaikan hal yang tidak sesungguhnya. Tapi orang psikopat, apakah orang psikopat bisa bertata krama? Sangat bisa. Itu. Sangat bisa. Orang psikopat bertata krama itu sangat bisa. Gitu. Ya, sangat bisa. Karena dia social skill-nya tinggi. Gitu. Ya, ini perlu dibedakan. Hanya saja bahwa tata krama itu untuk kita supaya bisa bekerja sama. Gitu. Sama. Tata krama diperlukan. Manner does matter. Iya. Gitu. Iya. Gitu. Tapi apakah manner itu mencerminkan sebuah empati yang tinggi? Enggak. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, wes, sampai segini ada pertanyaan enggak? Ya emang itu juga apa ya ada hubungannya, cuman pasti ada krama sama empati itu ada hubungan, cuman kadang gini dok, kalau dilihat diri kan tata krama itu justru digunakan untuk istilahnya apa ya, nah aku lihat diri untuk menekan, jadi ada kesan antara beda kasta gitu loh ya, kayak tadi kan kalau ada orang tua harus turun, kalau ada anak kecil nggak turun nggak apa-apa gitu kan, kayak membedakan kasta gitu dok. Apa memang seperti itu ya tata krama itu? Apa mana dok? Ya, kita mengenal kasta kira-kira sejak 10 sampai 12 ribu tahun yang lalu. Ya. Perilaku kita, otak kita kompatibel dengan yang namanya kasta sosial. Ya, itu. Kamu misalnya, wah, saya tidak setuju dengan feodalisme, wah, pret. Kamu mau memperlakukan anaknya bupati aja kayak pangeran gitu ya. Iya. Dan itu biasa itu wajar gitu. Kamu di pesantren itu anaknya kiai langsung kamu panggil Gus gitu ya. Kamu menghormati anak kiai gitu. Belum tentu anaknya kiai itu sepinter dan sebagus kiainya, belum tentu gitu. Bagaimana kamu di pesantren itu anaknya kiai yang belum jelas itu ya. Pinter apa enggaknya, pengetahuan. Kamu panggil Gus, kamu hormati. Gitu. Nah, memang otak kita kompatibel dengan yang namanya feodalisme. Kenapa? 12.000 tahun kita itu ada di dalamnya. Gitu. Ya, ada di dalamnya. Itu jadi kompatibel. Hanya saja, apakah itu tata krama? Iya. Iya. Gitu. Coba kamu ke pesantren gitu ya. Terus kemudian anaknya kiai, anak pimpinan pondok pesantren kamu jundu-jundu gini. Kamu dimusuhin orang banyak kamu itu. Asing ditakjir, dok. Ditakjir kan. Lah, bayangin aja. Ini anaknya kiai bal-balan sepak bola, begitu anaknya kiai pegang bola, semua lain nggak mau ambil gitu ya.
Ini adalah tata krama. Tata krama. Kenapa? Karena ya semua orang menginginkan semua itu berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu ya. Ya, saya nggak setuju dengan feodalisme, alah gombal lambemu gitu ya. Setiap saat kita mempunyai itu. Dalam pendidikan kedokteran kasta itu ada gitu. Dalam pendidikan kedokteran kasta itu ada gitu. Contohnya dok apa dok? Loh ya kalau kamu dalam pendidikan kedokteran misalnya anaknya dokter, anaknya dosen, anaknya pengajar yang sekolah itu perlakuannya beda sudah gitu. Perlakuannya beda gitu. Dengan anaknya Pak Gimun yang bukan siapa-siapa gitu. Dan itu gak lumrah gitu. Kamu misalnya anaknya wali kota, kamu menganggap memperlakukan mereka seperti putra mahkota, seperti pangeran. Loh itu biasa gitu. Biasa itu. Ya. Jadi kita omong kosong aja, kita itu nggak setuju dengan feodalisme, apaan gitu. Ya, nggak ada. Nah, tapi ya itulah cara kerja kita manusia itu. Ya. Cara kerja kita seperti itu memang gitu. Ya kita memahami apa adanya supaya kita ya nggak terlalu apa namanya sok-sok iya kayak iya oh gitu ya. Padahal ya kita melakukan hal yang sama gitu. Sama gitu. Aku misalnya itu dengan segala macam privilege-ku itu ya. Orang panggil aku ya aku nuakal banget gitu, tapi selamat gitu ya. Nuakal. Kalau aku itu bukan anaknya siapa-siapa gitu mungkin hilang, mati udah gitu ya. Bagaimana yang namanya privilege terus kemudian feodalisme itu jalan di situ itu. Nah, kembali lagi ke yang namanya tata krama, yaitu caranya membuat orang itu menempatkan dirinya merambah yang namanya menapaki yang namanya kasta sosial gitu. Wem, kamu boleh jajak bukan anaknya sama-sama gitu ya. Boleh. Tapi kamu begitu menapaki misalkan pendidikanmu, terus kemudian kamu berhasil mempunyai penghasilan yang di atas rata-rata. Lah otomatis kastamu naik gitu. Otomatis itu. Ya. Iya. Uang otomatis terus segalanya. Kastamu naik ya otomatis kastamu naik. Sebaliknya anaknya kiai gitu ya. Terus kemudian kiainya mati, dia miskin, goblok gitu ya, nggak punya pendidikan, dia nggak apa-apa dia gitu. Ya, itu nggak dianggap apa-apa itu. Ya, yang namanya menapaki strata sosial itu caranya berbeda-beda. Tetapi otak kita kompatibel dengan itu. Gitu. Otak kita kompatibel dengan segala macam itu. Bahwa orang yang kaya itu mendadak kita hormati. Dulu orang kaya itu selalu adalah keluarga royal family, keluarga ningrat. Nggak ada orang biasa-biasa jadi kaya itu nggak ada. Gitu. Dulu. Gitu. Tapi sekarang ya orang yang anaknya bukan siapa-siapa bisa menjadi terus kemudian punya Trans TV gitu ya, punya Jawa Pos. Dulu bukan orang siapa-siapa gitu. Dan sekarang anaknya yang punya Jawa Pos itu posisinya ya kayak pangeran gitu. Ya sama gitu ya. Sama itu. Hanya saja ya, kenapa demikian? Kita pernah berbicara mengenai bagaimana yang namanya kognitif kita itu, cara kita memandang dunia itu mengalami lompatan beberapa kali dan kita gagap gitu. Pada saat kita masuki dunia pertanian kita gagap gitu ya. Terus kemudian berjalan 10 tahun mendadak ada revolusi industri, gagap lagi kamu menghadapinya. Ada kelas-kelas baru yang orang-orang kaya baru yang dulunya itu bukan dari royal family gitu. Mereka kelas-kelas baru. Mendadak aja itu. Terus muncul yang namanya cinta romantis itu, ya, gitu. Sebelumnya cinta-cintaan nggak ada. Menikah itu gara-gara urusan politik dan urusan ekonomi. Setelah revolusi industri ada cinta romantis itu ya. Revolusi industri belum berjalan 150 tahun ada revolusi ilmu pengetahuan. Gagap lagi kamu menghadapinya. Ya. Belum sampai 50 tahun revolusi pengetahuan ada revolusi digital.
gagap lagi kita menghadapi. Iya. Ya. Nah, dalam hal ini kembali kepada pola pengasuhan. Pengasuhan yang pas, ya. Yang pas artinya yang sesuai dengan isu yang berkembang. Gitu. Itu yang menentukan kualitas hidup. Gitu. Misalnya, pola asuh anak-anak di zaman sebelum revolusi industri, gitu ya. Yang cocok ya pola asuh di negara-negara kerajaan. Cocok, gitu. Cocok dengan zamannya, gitu ya. Cocok dengan zamannya. Bagaimana kamu mengenakan pakaiannya Royal Family, orang ini nggak boleh, dosa, gitu. Dosa, gitu ya. Dosa dan dianggap kriminal itu. Kalau kamu nonton film Robin Hood, gitu ya. Ya, Robin Hood itu orang biasa memakai bajunya kesatria. Itu kriminal, gitu. Kriminal, nggak boleh, gitu. Nah, pada saat yang seperti itu, mereka yang melakukan pengasuhan dengan gaya yang seperti itu ya kompatibel, gitu ya. Nerima aja, anaknya petani ya jadi petani, gitu ya. Petani, gitu. Nggak boleh anaknya petani terus memakai baju pangeran, gitu. Nggak boleh, gitu ya. Itu di zamannya. Pada saat revolusi industri beda lagi, gitu ya. Nah sekarang kita kamu mau pakai mahkotanya raja, kamu nggak apa-apa, gitu. Dulu langsung digantung kamu kayak gitu. Ya, nah sekarang di zamannya revolusi ilmu pengetahuan dari revolusi digital ini, yang kompatibel dengan kondisi sekarang itu adalah bagaimana kita membuat kita saling bekerja sama. Nah, makanya muncullah yang namanya menyeruak itu bagaimana kita itu cerdas secara emosi, ya, cerdas secara sosial, gitu, dan kognitif makin bagus, gitu. Bahwa kita itu mengatakan kecerdasan emosi itu penting, bukan lantas yang namanya rasional itu kita tinggal, bukan. Justru kita makin cerdas secara emosi itu kalau pengetahuan kognitif kita makin bagus, gitu. Kita makin memahami, gitu ya. Nah, ini tadi yang namanya kita membahas ya, yang namanya empati. Makin tinggi empati kita, makin kita bisa memahami yang namanya sosial, memahami. Memahami itu bukan, ada kalanya memahami itu kita tidak sadari 100%. Kita paham, tapi kita tidak sadar, gitu ya. Seperti gini, kamu paham nggak cara naik sepeda? Paham kamu. Tapi kalau disuruh menjelaskan, kamu nggak tahu kok bisa naik sepeda, kok bisa mancal. Itu kamu nggak tahu. Jadi paham, tapi nggak conscious, gitu ya. Dan memang tidak perlu, gitu. Nggak perlu, gitu ya. Jadi kita memahami, kita paham betul, ya. Kita paham, kita mengetahui cara bertindak. Bukan berarti kita tahu persis detailnya, gitu. Makanya tadi itu di IDFest itu kita sering ngomong mindfulness apa tuh mindfulness itu, gitu ya. Mindfulness itu ya. Mindful itu nggak penting. Kalau kamu makan sate, makan soto, makan rawon itu, nggak perlu itu. Kamu sadar betul bahwa rawon itu ada kluweknya, nggak perlu gitu ya. Makan aja gitu. Mindfulness kita makan soto itu kita kunyahnya berapa kali, lo nggak perlu, nikmati aja gitu ya. Ya, jadi kita ngomong mindfulness itu apa? Nggak ada. Yang ada adalah consciousness. Kita memahami conscious bahwa yang namanya hal-hal yang secara emosi itu berjalan secara emosional, biarin aja itu. Nah, mindfulness itu. Latihannya mindfulness apa? Kita ngitung nafas kita. Omong kosong itu. Kamu tidak akan konsis dengan hanya latihan ngitung nafas gitu. Kamu nggak lebih pinter gitu ya. Dan kamu tidak lebih cerdas secara sosial juga, nafas ngitung, panjang, pendek, gitu. Nggak ada itu ya. Nggak ada. Nah, itu dia yang namanya mindfulness. Mindfulness itu apa gitu ya. Nggak ada. Tapi kita bisa berlatih, gitu ya. Berlatih untuk menjadi lebih care kepada orang lain. Tadi itu ya, seperti tadi itu. Ya. Kenapa kamu heran ada orang tua kita hormat itu? Padahal kalau di negara-negara yang
Itu sudah hal yang lumrah. Memberikan duduk kepada orang tua di bis, memberikan tempat duduk kepada ibu hamil, itu bukan barang yang aneh itu. Bukan aneh. Kamu kagum ada orang turun dari sepeda. Apaan gitu. Ya, nggak ada gitu. Bagaimana orang itu terus kemudian kamu duduk di bis, ada ibu-ibu hamil datang, kamu langsung otomatis itu. Otomatis. Ada orang yang kelihatan tolak-toleh seperti orang tersesat, mau tanya, mau kemana mas? Gitu. Diantar. Gitu. Itu bukan hal yang istimewa di Jepang, itu hari-hari semua orang seperti itu. Setahun yang lalu ada orang menemukan duit 5 miliar loh. 5 miliar, 500 juta. 500 juta apa 5 miliar di Bandara Soekarno-Hatta itu. Dan dia mengembalikan. Terus dikasih hadiah. Lah, apaan? Orang itu memang seharusnya kayak gitu kok itu. Itu seperti gitu loh, memuji anak itu naik kelas terus dipuji-puji. Lah, emang sudah seharusnya itu. Yang nggak naik cuma 2 gitu. Apaan itu tidak ada istimewanya gitu. Jadi orang mengembalikan duit yang bukan haknya, lah nggak perlu dipuji, emang seharusnya itu. Bagaimana orang mengembalikan duit yang bukan duitnya dipuji-puji itu. Ya kecuali orang itu memberikan haknya kepada orang lain, nah oke lah ya gitu. Lah orang mengembalikan duit yang bukan punyanya kok dipuji itu. Oh itu sudah seharusnya itu. Nah, itu menandakan bagaimana komunitas yang tidak punya empati. Begitu ada orang punya empati itu jadi istimewa gitu. Padahal yang enggak, itu biasa saja sebetulnya itu. Oke? Nah, berarti yang dilatih itu kan berarti contohnya latihannya apa dok? Contoh latihannya mungkin kan musia. Oke, ya. Latihannya itu latihan sederhana yang seperti udah berkali-kali lah aku ngomong itu ya. Latihan buang sampah di tempatnya. Mulai kecil anak itu diharuskan membuang sampah di tempatnya. Latihan. Tidak bisa membuang sampah itu dengan jargon. Buanglah sampah di tempatnya. Orang bijak membuat sampah di tempatnya. Nggak bisa itu. Orang dari kecil nggak pernah dilatih itu. Latihan mentaati rambu lalu lintas. Kenapa orang di Indonesia itu tidak bisa mentaati rambu lalu lintas? Lah nggak pernah dilatih itu. Nggak pernah dilatih gitu. Ya. Nggak pernah dilatih gitu. Itu yang jadi persoalan. Ya, latihan-latihan sederhana misalnya makan di meja makan. Latihan tidak memegang barangnya orang lain gitu. Latihan itu. Itu latihan. Seminggu 3 kali, beneran itu. Simulasi itu dilakukan seminggu 3 kali itu. Tidak memegang barangnya orang lain. Gitu. Itu latihan empati. Latihan memahami gitu ya. Latihan memahami bahwa itu adalah privasi orang gitu. Privat, ruang privat orang. Makanya orang yang empatinya tinggi itu dia tidak pernah nabrak atau tidak pernah masuk ke ruang privat orang gitu. Tidak pernah trespass. Trespass itu adalah entering private area without any permission gitu. Sekedar mau masuk kamarnya anak harus ketok-ketok dulu. Itu latihan itu. Itu latihannya seperti itu, Wim. Latihannya sederhana itu. Tidak memegang barangnya orang gitu. Latihannya sejak kecil. Lah, tapi yang dilakukan di negara-negara Nordik, negara-negara Skandinavia, bukan hanya anak-anak. Tahun 90-an itu orang dewasa melakukan simulasi itu. Di kantor-kantor simulasi. Ada handphone atau ada barangnya orang tidak boleh dipegang gitu. Ya, itu latihan. Latihan seperti itu adalah latihan untuk menajamkan yang namanya empati dan social skill itu. Nah, yang social skillnya bosok kayak aku ini, ya latihannya ya harus ekstra keras gitu.
Bosok itu. Social skillku itu busuk banget itu. Ya, tapi ya lumayan lah ya, sekarang nggak busuk-busuk amat gitu. Iya. Tukang miso-miso sekarang. Ini Dok, ada pertanyaan Yo, terakhir Dok. Ini soal tadi sih. apa? Nih. Jadi empati dan social skill itu dua hal yang berbeda di otak ya, Dok. Beda, beda, gitu. Beda, beda, sangat berbeda gitu. Karena skill itu adalah keterampilan, ya. Keterampilan, ya, keterampilan. Nah, empati itu sendiri juga dilatih gitu, menjadi sebuah keterampilan. Dua keterampilan yang berbeda, ya. Jadi empati itu adalah keterampilan, social skill juga keterampilan, gitu. Ya, sama keterampilan. Jadi artinya itu misalnya gini, lari adalah keterampilan, sepak bola adalah keterampilan. Tidak otomatis orang yang pintar sepak bola larinya cepat juga enggak. Orang yang jagoan lari cepat juga belum tentu dia sepak bola. Tapi kalau dua-duanya latihan, dua-duanya bisa saling mengenhance. Gitu ya kira-kira. Tapi yang berperan tuh bagian otak mana, Dok? Semua Apa di frontal? Semua bagian otak. Tidak ada satu daerah otak tertentu bertanggung jawab hanya satu. Tidak. Hanya saja ada dirijen di otaknya. Misalnya, pusat emosi di mana? Ada di amigdala. Tapi seluruh otak itu berperan dalam hal emosi. Gitu. Bahkan kortek kita, kortek itu berperan dalam hal mengekspresikan emosi. Bahwa yang namanya empati itu adalah apa namanya dirijennya atau jenderalnya itu ada di OFC, di orbitofrontal cortex. Tapi seluruh bagian otak diperlukan untuk orang itu bisa berempati gitu ya. Memang ada satu daerah tertentu yang menjadi jenderalnya, tapi tidak ada pusatnya terus kemudian yang lain nggak penting itu nggak ada. Gitu. Ya. Bahkan orang itu empatinya bisa berubah gara-gara stroke satu titik aja. Itu bisa mengubah kemampuan empati seseorang. Gitu. Terus ini Dok, ini soal tadi ya, melatih empati dengan antri. Tapi kan ternyata ada jalur VVIP untuk antri. Nah itu gimana Dok? Jalur VVIP untuk antri itu ya. Antri, ya kalau kamu di negara-negara yang genah itu ya enggak ada sih. Orang kalau antri ya antri aja. Gitu ya. Enggak ada. Hanya saja kalau ada acara tertentu, misalkan di Jepang gitu ya, ada acara kenegaraan, loh iyalah ya, orang tamu didahulukan gitu ya. Tapi ya enggak terus memang wing tato gitu ya. Di jalan tol pakai tato gitu. Terus kemudian itu menunjukkan bahwa mereka enggak punya empati sama sekali gitu. Ya bayangin aja. Macet, jalanan macet, di tol macet tot gitu. Itu menunjukkan itu ya. Nah kalau dia itu paham ya, aku bagian dari masyarakat. Aku misalkan di Jepang itu orang misalnya di Jepang ya, di Jepang itu. Di Jepang orang naik mobil itu. Mereka sadar pada saat macet dia adalah bagian dari 6 juta mobil yang terus macet. Kemudian ada di situ. Ya nggak ada tanting-tanting itu nggak ada, apalagi tot pakai ngomong tot gitu. Ya, RFP, RFS, RF bola itu ya. Nggak ada. Itu menunjukkan nggak punya empati. Itu, ya. Menunjukkan nggak punya empati. Wah, ya, saya kan punya kepentingan. Lah kamu kira semua orang itu ya punya kepentingan juga lah. Gitu ya. Itu. Saya ini punya kepentingan. Lah kamu kira orang lain nggak punya kepentingan gitu ya. Oh, ya itu yang menunjukkan itu. Apalagi nih ya bapak-bapak yang pakai celana ketat, cetak-cetok sepatunya kalau hari Minggu itu jengkelin banget itu ya. Apa? Ada toh? Bapak-bapak pakai celana ketat, sepatu cetak-cetok itu loh, pakai sepeda itu loh, sepeda aneh-aneh itu loh. Itu. Bayangin. Wah, nggak tahu aku Dok. Ya kamu nggak tahu itu. Kalau di Jakarta, di Surabaya itu ada yang minggu-minggu bapak-bapak pakai celana ketat, sepatu cetak-cetok gitu. Itu sepatunya pembalap gitu, balap sepeda sebetulnya. Dipakai itu. Nah mereka mau enak-enaknya sendiri aja, nggak kenal itu antri gitu. Ya, bahkan dia kalau udah naik sepeda itu, yang lain harus minggir gitu. Bayangin aja gitu. Nah, sepeda, bayangin sepedaan, ada
sepeda di depannya ada forerunner pakai motor gede gitu. Coba bayangin aja gitu itu. Ini adalah sistem sosial yang sudah lazim lah di Indonesia itu lazim. Tapi itu menunjukkan bahwa yang namanya social skill-nya jelek, yang namanya empatinya jelek. Empatinya jelek. Oh, bagaimana? Terus kemudian dia yang melanggar lampu merah, ketabrak mobil, mobilnya yang harus minta maaf. Geblek kan ya itu. Bayangin aja itu. Itu bapak-bapak di desa-desa tuh, kita cetok itu ya itu. Oke. Ini Dok, terakhir Dok ya. Indikator empatinya tinggi, rendah, sedangkan itu indikatornya apa Dok? Indikatornya ya kalau kita misalnya ya, gampangnya adalah level kebahagiaan itu gampang ya. Indeks kebahagiaan itu menunjukkan indikator empati social skill yang tinggi adalah indeks kebahagiaan. Semakin tinggi empati, social skill, self motivation, istilahnya kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial yang di breakdown itu menunjukkan betapa rendahnya empati. Jadi makin bahagia satu masyarakat itu indikator bahwa dia makin tinggi empatinya, makin tinggi social skill-nya. Kita berbicara hanya dua ya ini ya, social skill dan empati. Kita nanti membicarakan variabel-variabel kebahagiaan yang lain. Oke, Mem. Wes, aku tak nyambut gawe nih. Oke. Oke, ya. Ora pray itu, Dok. Hah? Lambemu ya wes oke ya. Ya, makasih Doris untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya untuk malam hari ini. Ya, selamat malam, salam bahagia untuk kita semua.